Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini mari kita lanjutkan pelajaran kita tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Mari kita mulai. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang telah kita ketahui dan belajari, bahwa sumber daya alam itu harus kita manfaatkan dengan bijaksana. Harus diseimbangkan antara hak dan kewajiban. Seperti yang ada di LKS kalian, halaman 46, tentang beberapa manfaat sumber daya alam. Ada di antaranya adalah manfaat batu bara, kemudian manfaat minyak bumi, dan manfaat gas alam. Nah, beberapa manfaat sumber daya alam yang lain adalah sebagai berikut. Contohnya, mari kita perhatikan. Nah, sumber daya alam matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Nah, ini adalah sumber daya alam yang didapatkan dari hasil pertanian. Nah, pemanfaatannya contohnya bisa dilihat pada kolom pemanfaatan. Matahari dimanfaatkan untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik tenaga surya, dan untuk menerangi lingkungan. Air digunakan untuk mengaliri lahan pertanian. Nah, kemudian kita lanjut. Sumber daya kayu bisa dimanfaatkan sebagai tempat ini pengeringan ikan untuk kegiatan pembuatan ikan asin ya. Kayu juga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia yang lain, contohnya untuk perabot rumah tangga ya. Nah, inilah beberapa pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak ya perlu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, penyampaian ini disebut kampanye. Nah, kalau kita kemarin belajar tentang membuat poster, nah hari ini kita akan belajar tentang menyampaikan atau mengkampanyekan isi poster. Apa itu kampanye? Kampanye itu ya menyampaikan kepada orang-orang di sekitar. Nah, dalam hal ini kita akan mengkampanyekan isi poster. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mengkampanyekan isi poster. Yang pertama yang harus kita pastikan adalah harus posternya sudah siap dulu ya. Posternya sudah jadi, baru bisa kita kampanyekan. Kemudian kita harus memahami isi poster dengan baik. Harus kita amati dulu, kita baca, kita pahami isi posternya tentang apa. Baru nanti kita bisa menyampaikan. Kemudian yang kedua, bicarakan atau sampaikan isi poster itu dengan jelas dan efektif, menggunakan bahasa yang jelas, yang baik. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Nah, inilah beberapa cara, ada 3 tadi ya, cara untuk mengampanyekan tentang isi poster. Kemudian anak-anakku, mengkampanyekan isi poster itu untuk orang banyak ya, untuk masyarakat. Nah, diharapkan agar dengan kita mengkampanyekan poster, misalnya poster untuk menghemat energi. Nah, supaya orang-orang tahu, supaya warga tahu dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, dalam hal ini setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Masih ingat ya, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Yang pertama, hak kita antara lain kita berhak mendapatkan dan menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan kita ya.
Kemudian jangan lupa kita juga harus melaksanakan kewajiban terhadap pemanfaatan energi, yaitu apa? Jangan lupa menghemat energi, ya. Menggunakan energi seperlunya. Nah, itulah ya. Jangan lupa hak dan kewajiban kita dalam pemanfaatan energi. Nah, anak-anakku, tugas kalian adalah berlatih mengerjakan penilaian harian subtema 2 ya. LKS halaman 52 sampai 59 tidak perlu dikumpulkan, tapi tolong tetap dikerjakan sebagai latihan dan persiapan untuk penilaian harian hari Kamis. Kemudian jangan lupa tugas-tugas kalian yang belum dikumpulkan, tolong segera dikerjakan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.